Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin, ikhwan wa akhwat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Muntadabur Al-Quran, yang merupakan Al-Quran itu adalah petunjuk hudalin nas bagi manusia. Nah, sebaik-baik petunjuk adalah kitabullah Al-Quran, yang pada ayat-ayatnya Allah menerangkan keadaan orang-orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendengarkan perkataan yang berguna. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam diaturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kali ini saya akan mencoba mentadaburi dari surat Al-Luqman, surat Luqman ayat ke-6, 7 dan 9 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yastari lahwal hadisi liyudilla an sabili bighairi ilm wa yattahizaha huzur ulaika lahum azabun muhin. Wa idza tudla alaihim ayatuna wala mustakbir kana lam yasma'ha kana fi uzunihi wa qara wa basiru bi'azabin adim. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu diolok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ikhwan dan akhwat, pada ayat ini diriwayatkan, karena dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ini berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Nazar bin Haris. Ia membeli seorang wanita yang bekerja sebagai penyanyi. Lalu ia menyuruh wanita itu bernyanyi untuk orang yang hendak masuk Islam. Ia berkata kepadanya, berilah ia makanan, minuman, dan nyanyian. Kemudian ia berkata kepada orang yang akan masuk Islam itu, lebih baik dari yang disuruhkan Muhammad kepadamu, yaitu salat, puasa, dan berperang, membunuh musuhmu. Dari ayat ini, terutama yang berkaitan dengan lahwul hadis, yang dimaksudkan lahwul hadis dalam ayat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama, adalah perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Di dalam Islam
nyanyian atau musik adalah dilarang. Bagaimana yang dijelaskan di dalam hadis dari riwayat Ibnu Majah, akan ada dari umatku orang yang mengucapkan, menghalalkan zina, sutra, dan nyanyian atau al-ghina. Kemudian dalam hadis yang lain, dari hadis Tirmidzi, sesungguhnya akan ada dari umatku ini sekelompok orang yang tenggelam, dihancurkan, diubah bentuk wajahnya berupa kera, kemudian diturunkan hujan batu dari atas langit. Kepada itu terjadi, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apabila muncul banyak alat musik dan wanita-wanita yang bernyanyi. Yang demikian itu melalaikan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga dalam riwayat yang lain, menurut riwayat Muqatil, Najah bin Haris ini adalah seorang pedagang yang sering pergi keluar Persia. Di sana ia membeli kitab-kitab yang bukan bahasa Arab. Kemudian isi kitab itu disampaikannya kepada orang-orang Quraisy dengan mengatakan, jika Muhammad menceritakan kepadamu kisah kaum Ad dan Samud, maka aku akan menceritakannya kepadamu kisah Rustam dan Iskandar dan cerita-cerita raja-raja Persia. Kemudian kaum musyrikin Quraisy itu sering mendengarkan perkataan Nazar ini dan berpaling mereka dari mendengarkan Al-Quran. Jadi di dalam ayat ini, lalu hadis itu perkataan yang sia-sia atau nyanyian itu bisa memalingkan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, nyanyian itu bisa mengeraskan hati, menjauhkan kita dari petunjuk Allah Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyanyian juga bisa melalaikan kita dari mengingat Allah, dan nyanyian juga termasuk panggilan setan untuk menyesatkan manusia dari petunjuk Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu Al-Huda, petunjuk bagi manusia, Huda Linas, petunjuk bagi manusia. Kemudian di antara manusia ada yang menjadikan nyanyian itu sebagai budaya, terutama di akhir zaman ini. Nyanyian itu dijadikan sebagai budaya, bahkan dinormalisasikan menjadi nyanyian Islami atau musik Islami. Padahal sesungguhnya itu merupakan menjauhkan kita dari petunjuk Al-Quran, Ulalinas. Karena di dalam ayat ini nyanyian itu disebut laul hadis, ya. Perkataan yang sia-sia. Sedangkan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata yang baik, berkata yang berguna, baik untuk dirinya orang lain. Kemudian dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran yang dimaksud ayat ini yang dilarang atau sesuatu yang sia-sia. Para ulama menjelaskan termasuk perkataan yang dongeng, seperti dongeng-dongeng atau apa namanya, ngerumpi lah kalau bahasa ini. Itu termasuk yang
yang disebut laul hadis juga. Jadi laul hadis di sini dari ayat ini para ulama menjelaskan bukan saja nyanyian, akan tetapi obrolan-obrolan atau ngerumpi-ngerumpi yang tidak ada manfaatnya. Nah, maka mari kita jauhi perkataan-perkataan laul hadis yang tidak berguna dengan menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dengan mempelajari Al-Quran, maka kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran, hati kita menjadi lembut. Sedangkan dengan nyanyian, dengan musik-musik, maka akan membuat hati kita menjadi keras. Karena tujuan setan menjauhkan manusia dari Al-Quran itu dengan nyanyi-nyanyian, dengan alat-alat musik. Kemudian diriwayatkan dari berkata, aku berjalan bersama Abdullah bin Umar dalam suatu perjalanan, maka kedengaranlah bunyi-bunyian berupa seruling. Lalu Umar meletakkan anak jarinya ke lubang telinganya agar ia tidak mendengar bunyi-bunyian tersebut. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau masih mendengar suara itu? Kemudian Umar menjawab, tidak. Maka ia mengeluarkan anak jarinya dari telinganya tersebut. Kemudian ia berkata, beginilah aku melihat perbuatan Rasulullah SAW jika mendengar bunyi semacam itu. Jadi Rasulullah SAW ketika mendengar bunyi-bunyian, beliau menutup telinganya dengan jari kelingking, supaya tidak terdengar suara tersebut. Kemudian banyak riwayat yang dijelaskan dalam ayat ini dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya aku dilarang mendengarkan dua macam suara. Yang pertama, yang tidak ada artinya dan menimbulkan perbuatan jahat, yaitu suara lagu yang melalaikan dan seruling setan. Dan yang kedua, suara ketika ditimba musibah, yaitu yang menampar muka, mengoyak-ngoyak baju dan nyanyian-nyanyian setan. Menurut Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan perkataan laul hadis dalam ayat ini ialah nyanyian yang dapat menimbulkan kemunafikan di dalam hati, menimbulkan birahi, menimbulkan nafsu, dan menjerumuskan manusia kepada perbuatan zina. Tidak ada ya nyanyian-nyanyian yang bisa membuat hati kita itu lembut, tidak ada. Tidak ada yang nyanyian yang membuat hati kita itu mengingat Allah, tidak ada. Yang ada adalah membangkitkan diri kita, membangkitkan mendorong seseorang kepada perbuatan zina. Kemudian kesimpulan dari ayat ini dari surat Al-Luqman ayat ke-6 itu bahwa ayat ini mencela atau melarang kita menyanyikan sesuatu perkataan atau laul hadis, karena sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, lebih baik kita meninggalkannya. Sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perbuatan yang sia-sia, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita didekatkan dengan Allah dengan sering yang membaca Al-Quran, karena siapa saja yang membaca Al-Quran berarti dia sedang berbicara dengan Allah, dengan berhubungan dengan Allah. Sedangkan nyanyian atau musik-musik itu bisa menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan
kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang sia-sia dan ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada petunjuk Al-Qur'an, al-huda linnas, karena sebaik-baik kitabullah adalah Al-Qur'an. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.